cerita tentang batu bataku. Konon di sebuah dusun di Indragiri Hilir hiduplah seorang janda tua bernama Mak Minah. Dia hidup bersama ketiga anaknya. Anak pertama dan yang kedua laki-laki yang bernama Utuh dan Uci. Anak yang ketiga perempuan yang bernama Dia. Semenjak ditinggal mati suaminya, Mak Minah lah yang bekerja keras untuk menghidupi ketiga anaknya. Walaupun sudah tua, Mak Minah masih bersemangat dan tekun bekerja. Setiap pagi ia sudah bangun, memasak dan mencuci. Setelah pekerjaan rumah beres, Mak Minah pun pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Hasil itulah yang dipakai Mak Minah untuk kebutuhan sehari-hari dan ketiga anaknya. Ketiga anak Mak Minah itu masih kanak-kanak. Ia sangat nakal dan pemalas. Mereka hanya bermain setiap hari dan tidak pernah membantu emaknya yang lagi sakit-sakitan. Pada suatu sore, Mak Minah memanggil ketiga anaknya. Utuh, Dia, Uci, pulanglah. Hari sudah gelap. Masaklah untuk makan malam. Namun ketiga anak Mak Minah itu masih tidak mendengar. Dan Mak Minah bersedih pulang ke rumah untuk memasak. Setelah memasak, ketiga anak Mak Minah itu pun pulang untuk memakan. Setelah makan, Mak Minah pun memanggil ketiga anaknya. Tolong pijatkan badan emak yang terasa lemah, nak. Dan ketiga anak Mak Minah itu masih juga tidak mendengar. Abangnya, adiknya. Keesokan harinya, Mak Minah pun berdoa, Ya Tuhan, sadarkan anak hamba dan pedulikan mereka kepada emaknya. Keesokan harinya, setelah memasak, Mak Minah pun pergi ke batu yang besar, yang kononnya bisa berbicara seperti manusia dan bisa membuka dan menutup seperti keran. Orang menyebutnya dengan batu bataku. Keesokan harinya, setelah memasak, Mak Minah pun pergi ke tepi sungai untuk memohon. Wahai batu bataku, tolonglah aku tidak sanggup lagi hidup bersama ketiga anakku. Anakku hanya bermain dan tidak pernah mendengar nasihat emaknya. Apakah kamu tidak menyesal, Mak Minah? Kata batu bataku. Tidak, kata Mak Minah. Akhirnya batu bataku pun menelan dan hanya menyisakan rambutnya. Keesokan harinya barulah mereka sadar bahwa emaknya belum pulang ke rumah. Dan mereka berlari ke tepi sungai untuk mendekati batu bataku. Wahai batu bataku, keluarkan emak kami. Kami berjanji akan membantu dan mematuhi nasihat emak kami. Baiklah, akan mengeluarkan emak kalian. Tapi kalau kalian melanggar janji, akan kutelan kembali kalian, kata Mak Minah mengancam. Kata batu bataku mengancam. Dan Mak Minah dikeluarkan dan ketiga anak Mak Minah itu meminta maaf. Semenjak itu
Setelah beberapa hari, mereka pun kembali malas dan malas. Dan mereka sering membantah nasihat emaknya. Dan keesokan harinya, setelah memasak nasi dan lauk yang banyak, Mak Minah pun pergi ke batu-batu tadi. Wahai batu-bataku, telah aku lagi. Aku memang tidak sanggup hidup bersama ketiga anakku. Anakku memang tidak mau menghormatiku lagi. Dan setelah tidak menunggu lama, batu-bataku pun menelan Mak Minah dan hanya menyisakan rambutnya. Balik-balik. Keesokan harinya mereka pun sadar bahwa Mak Minah tidak pulang. Dan mereka sadar bahwa mereka telah melanggar janji. Dan mereka pergi ke tepi sungai untuk mendekati batu-bataku. Wahai batu-bataku, keluarkan emak kami. Kami akan berjanji membantu dan mematuhi nasihat emak kami. Batu-bataku sangat marah dan menelan ketiga anak Mak Minah dan masuk ke dalam tanah. Dan sampai sekarang tidak pernah muncul lagi. Nah teman-teman, kita bercerita, kita mendapat pelajaran bahwa kita harus mematuhi nasihat mak kita. Dalam hadis Rasulullah, al-jannatu tahta aqdimul ummah. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ahmad. Saya adalah bumi. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang Tanpa sekian. setelah itu saya pantun lagi nih. Pergi ke sekolah menuntut ilmu. Kalau kalian mau disayang Allah, taatilah Perintah itu. kedua orang tua. Wassalam.